Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, dan juga atas nikmat iman dan nikmat Islam yang telah Allah berikan kepada kita semua. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan beriman kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Rasul kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, para istri-istri beliau, para ummahatul mukminin, para sahabat-sahabat beliau, dan segenap kaum muslimin hingga hari kiamat kelak. Masyiral muslimin, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia pada malam hari ini, izinkan kami menyampaikan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia, salah satu sahabat yang dikenal dengan seorang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minid dha'if wa fi kulli khair. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kada wa kada, law anni fa'altu kana kada wa kada, walakin qul qadarullahi wa ma syaa fa'al, fa inna law taftahu amal syaitan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai dari mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu, dan mintalah pertolongan kepada Allah dalam segala urusanmu, serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah apabila engkau tertimpa musibah. Janganlah engkau berkata, seandainya aku telah berbuat demikian, tentu tidak akan begini dan begitu. Tetapi katakanlah,
ini telah ditakdirkan Allah dan Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki, karena ucapan seandainya akan membuka pintu perbuatan syaitan. Masyiral muslimin, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dan juga dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hadis ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Dan hadis ini adalah termasuk dalam bagian di dalam yang disebutkan oleh para ulama Jawami'ul Kalim, yang mana Rasulullah SAW beliau Allah berikan karunia, Allah berikan berupa keutamaan terhadap diri beliau SAW adalah ketika beliau menyampaikan suatu pesan yang tentunya pesan tersebut singkat tetapi serat makna. Pesan tersebut singkat tapi maknanya luas. Maka pada hadis ini, hadisnya singkat tapi maknanya padat. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas dari kalimat demi kalimat pada hadis ini yang bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama, di dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'mini ad-dha'if wa fi kulli khair. Baik. Pada hadis ini yang bisa kita ambil pelajaran yang pertama, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang mulia, atau Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang indah dan sifat yang mulia. Nama-nama yang indah dan sifat yang mulia yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala adalah salah satunya Allah Maha mencintai. Dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya itu bermacam-macam, tergantung tingkat keimanan seorang hamba, tergantung tingkat kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan mendapatkan atau meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Seseorang mungkin bisa dia mengklaim bahwasannya dia mencintai sesuatu atau dia mencintai Allah, tetapi yang menjadikan sesuatu yang dia cintai balik mencintai dia itu adalah sangat susah. Ulangi, seseorang bisa menyatakan dia cinta, tetapi orang yang dia cintai itu belum tentu mencintai dia. Sama halnya seseorang ketika dia mengatakan aku mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, maka kecintaan dia kepada Allah dan kepada Rasulnya akan menjadi sia-sia ketika tidak dibuktikan dengan benar-benar mentaati ajaran Allah dan mentaati ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang balasan bagi orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka orang tersebut akan meraih kecintaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah akan ampuni dosa-dosanya. Di dalam surah Al-Imran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah,
maka ikutilah aku. Ikutilah ajaran Allah, ikutilah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum. Dengan kalian mengklaim mencintai Allah dibuktikan dengan mentaati Allah dan Rasulnya, maka balasannya adalah kecintaan dari Allah dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Masyarul muslimin sidang Jumat yang dirahmati, masyarul muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sudah selayaknya kita mengedepankan kecintaan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengannya kita akan meraih kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada makna hadis ini juga bisa kita ambil bahwasannya di dalam hadis ini al-mu'minul qawi. Disebutkan ada seorang mukmin yang kuat, ada seorang mukmin yang lemah. Di sini menunjukkan bahwasannya keimanan seorang beriman itu ada yang tingkatannya tinggi, ada yang tingkatannya rendah. Ya, artinya seseorang akan ada pada masa keimanannya naik dan akan ada masanya keimanannya turun. Ya. Dan ini sudah menjadi keyakinan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasannya keimanan seseorang akan bertambah semakin dia meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin dia mengurangi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau dia melakukan kemaksiatan, maka tentunya keimanan dia sedang dalam keadaan lemah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam firman-Nya pada surah Al-Ahqaf ayat ke-19, pada ayat ke-19 pada surah yang ke-46. Walikullin darajatum mimma amilu, dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, pada surah Fatir. Tsumma awrasnal kitaba alladzi nastafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah, dzalika huwal fadlul kabir. Yang artinya kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang telah kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada orang yang menzalimi diri mereka sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu. Artinya orang yang bersungguh-sungguh selalu terdepan di dalam melakukan kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itulah adalah karunia yang besar. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membagi 3 tahapan. Yang pertama, tahapan yang paling mulia adalah orang yang sabiqun bil khairat, golongan yang senantiasa bergegas melakukan ketaatan, melakukan kebaikan. Mereka ini melakukan yang wajib dan bahkan mereka melakukan yang sunnah, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh, menyempurnakan amalan-amalan mereka apa yang dianjurkan oleh Allah dan oleh Rasulnya. Maka orang-orang ini adalah orang yang tingkatannya paling pertama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faminhum muqtasid, golongan yang pertengahan, yaitu mereka merasa cukup dengan mengerjakan yang wajib dan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Kemudian yang terakhir, faminhum zalimun li nafsihi, golongan yang menzalimi diri mereka sendiri, yaitu yang mereka mencampur adukan perbuatan yang baik dengan perbuatan lain yang keji. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian
pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah perkataan Nabi Muhammad SAW pada kalimat setelahnya. Rasulullah SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jas. Bersungguh-sungguhlah untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi Muhammad SAW tentang hal ini memiliki makna yang luas. Artinya seseorang diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar senantiasa bersungguh-sungguh kepada hal-hal yang mendatangkan manfaat baginya, baik berupa kehidupan akhiratnya maupun berupa kehidupan dunianya. Kemudian beliau memerintahkan kepada orang tersebut untuk senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wala ta'jas. Janganlah merasa lemah. Ada 3 wasiat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW pada kalimat ini atau pada kutipan hadis ini. Yang pertama adalah kita senantiasa untuk bersungguh-sungguh kepada hal-hal yang mendatangkan manfaat bagi kita. Kalau kita kembalikan kepada hal-hal agama, maka hal yang mendatangkan manfaat itu adalah ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Mengapa demikian? Karena Rasulullah SAW beliau senantiasa mengucapkan doa di waktu pagi hari, yang mana doa itu selalu beliau amalkan, dan juga kita sudah semestinya selalu membaca doa tersebut setelah sholat subuh. Setelah kita berzikir astagfirullah, kita juga setelah selesai membaca zikir-zikir yang lain yang disunnahkan, kita membaca doa ini, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, hanya kepada Engkaulah aku memohon ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Maka kalau kita mengacu kepada doa ini, ketika kita bersungguh-sungguh mengejar apa yang benar-benar mendatangkan manfaat bagi kita, maka sudah semestinya kita mengedepankan atau kita mengkhususkan waktu kita untuk senantiasa mempelajari ilmu agama, mempelajari ilmu yang bermanfaat. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas sepenting itukah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Tentu sangat penting kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena ketika seseorang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu tersebut akan menghasilkan atau akan membuahkan amal saleh. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, al-ilmu laisa ma hafidha wa innamal ilmu ma nafa'a. Ilmu itu bukan dilihat dengan banyaknya apa yang dia hafal, bukan dengan seringnya dia selalu hadir di majelis ta'lim, banyaknya dia mengikuti kajian, tetapi yang benar-benar adalah ilmu yang mendatangkan manfaat bagi seseorang. Dan salah satu ciri dari ilmu tersebut bermanfaat pada diri seseorang, ilmu yang membuahkan amal, ilmu yang menjadikan seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu yang menjadikan seseorang bisa mengenal mana yang halal, mana yang haram, ilmu yang bisa dia ajarkan kepada keluarganya,
dan kepada kerabat-kerabatnya maupun orang-orang yang berada di sekitarnya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang memiliki ilmu yang bermanfaat, maka tentunya akan menghasilkan amal soleh. Dan tentunya seseorang harus bersungguh-sungguh terhadap dua hal ini. Bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu yang bermanfaat dan juga bersungguh-sungguh di dalam beramal soleh. Kemudian kalau kita kaitkan dengan perkara dunia, maka seseorang sudah semestinya dia juga bersungguh-sungguh di dalam mencari rizki dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang halal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala tansawul fadla bainakum." Dan kita tidak dilarang untuk melupakan bahwasannya ada karunia Allah, ada rizki Allah yang harus kita jemput, yang harus kita cari. Di dalam surah Al-Mulk Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi." Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan bumi ini tunduk. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berjalanlah kalian di seluruh pelosok-pelosoknya, di seluruh penjuru-penjurunya. Artinya cari rizki Allah yang halal. Wa kulu mir rizqi, dan makanlah dari rizkinya. Cari rizki Allah dengan berbagai macam profesi yang benar-benar halal, yang benar-benar rezeki yang baik dan halal yang bisa kita bawa pulang ke rumah untuk keluarga kita. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian wasiat yang kedua, setelah seseorang bersungguh-sungguh di dalam mencari hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya, maka tentunya usaha dia, kesungguhan dia, dan bermujahadahnya dia di dalam beramal soleh tentunya butuh yang namanya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala agar usaha dia bisa laris, agar dia bisa diberikan keistiqomahan di dalam beragama, agar dia bisa diberikan keistiqomahan untuk senantiasa menuntut ilmu agama, maka dibutuhkan doa dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang doa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu mengingatmu, untuk selalu berzikir kepadamu dan bersyukur kepadamu dan berbuat baik atau beramal saleh. Maka sudah semestinya kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang tempat kita bergantung. Allah lah tempat kita memohon segala sesuatu. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza sta'anta fasta'in billah." Dan jika engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Dan jika engkau berdoa, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, segala sesuatu yang kita miliki sekarang tidak lain adalah karunia dari Allah. Segala sesuatu yang kita miliki sekarang, jabatan, pangkat, kedudukan, itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Kemudian wasiat yang ketiga, wala ta'jas, dan janganlah kamu lemah.
Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada wasiat yang ketiga ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya seseorang ketika dia melakukan amalan ibadah, ada kalanya dia mendapatkan rasa bosan, ada kalanya dia penuh dengan rasa malas. Maka wasiat Rasulullah SAW pada yang ketiga ini meminta kita agar tidak boleh lemah, tidak boleh malas. Artinya segala sesuatu harus dicapai dengan bersungguh-sungguh. Ketika seseorang bersemangat untuk memperoleh sesuatu yang mendatangkan manfaat baginya, setelah itu dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya jangan malas. Dan juga tentunya dia harus beristiqomah di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari wala ta'jas, janganlah sekali-kali engkau merasa lemah, adalah continue, istiqomah dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan di dalam surah Al-Insyirah, fa idza faraghta fansur. Ketika engkau selesai dari suatu urusan, maka bersungguh-sungguhlah untuk melakukan ketaatan berikutnya. Maka wasiat yang ketiga ini adalah menuntut kita untuk meninggalkan penyakit malas. Rasulullah SAW juga mengajarkan kita tentang doa yang berbunyi, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau, meminta perlindungan kepada Engkau dari lemah dan penyakit malas. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir Rasulullah SAW bersabda, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada, walakin qul qadarullahi wa ma syaa fa'al, fa inna law taftahu amal syaitan. Apabila engkau tertimpa musibah, janganlah engkau berkata seandainya aku berbuat demikian maka tidak akan terjadi ini dan itu. Akan tetapi katakanlah semua adalah takdir dari Allah, dan kata seandainya adalah membuka pintu-pintu syaitan. Baik. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan ada kalanya kita berada di atas, ada kalanya kita berada di bawah, ada kalanya kita berada pada masa kesejahteraan, ada kalanya kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meyakini bahwasannya musibah atau takdir yang Allah berikan kepada dia itu adalah baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma asabakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Di dalam surah Al-Hadid Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah musibah yang menimpa kalian, baik yang ada di bumi ataupun yang menimpa pada diri kalian, kecuali semuanya sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Likaila ta'saw. Dan tentunya agar kalian tidak berputus asa,
agar kalian setelah meyakini bahwasannya di balik musibah ada kebaikan, maka tentunya ketika seorang beriman meyakini bahwasannya di balik musibah ada kebaikan, tentunya menjadikan dia lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun musibah yang Allah berikan kepada kita, ujian yang Allah berikan kepada kita, bahwasannya itu semua akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Bahkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan hatta syaukatu yushaku, sampai duri pun yang menusuk kaki seseorang itu semuanya akan mengandung kebaikan. Maka jangan sampai kita berandai-andai, seandainya saya tidak melakukan hal demikian, seandainya saya tidak akan melakukan hal demikian, maka tidak akan terjadi. Maka sesungguhnya perkataan lau akan membuka perbuatan-perbuatan syaitan. Dan salah satu buruknya adalah kita tidak yakin dengan takdir Allah, bahwasannya Allah, atau kita tidak yakin dengan keimanan kita dalam takdir qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya di dalam rukun iman seorang meyakini bahwasannya wa tu'minu bil qadari khairi wa syarri. Seorang beriman kepada Allah dengan takdir Allah, baik itu takdir baik ataupun takdir buruk. Buruk bagi manusia, tapi baik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yakinlah bahwasannya di balik ujian, cobaan yang Allah berikan kepada kita, itu semua adalah baik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari semua ini, dan tentunya kita bersabar atas ujian yang Allah berikan kepada kita, karena dengan kesabaran orang tersebut akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa batas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanyalah kepada orang-orang yang sabar Allah akan cukupkan bagi mereka pahala yang tanpa batas. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ini yang bisa ulun sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kesalahan datangnya dari kami pribadi, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni kita semua, dan agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.